Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, Bapak Dr. Ikhrom MAG, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Afidah dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau leadership adalah tindakan atau aktivitas di antara individu dan kelompok yang menyebabkan adanya perubahan positif, baik secara individu maupun kelompok, yakni maju ke arah tujuan-tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tentang perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Pelaksana tugas kepemimpinan adalah seorang pemimpin, sementara pelaksana tugas manajemen adalah seorang manajer. Jika kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi para bawahan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada, sedangkan manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, untuk menjalankan tugas-tugas manajemen secara baik, diperlukan pola kepemimpinan yang baik pula. Yang ketiga yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau leadership style, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawabnya dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau bebas. Dalam tipe kepemimpinan laissez-faire ini, anggota diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan aktivitas, tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Pengawasan dari pemimpin diberikan jika dipandang perlu sehingga pemimpin sering berposisi sebagai penasehat. Yang ketiga yaitu tentang gaya kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahan dengan menggunakan keistimewaan dan kelebihan melalui sifat pribadi pemimpin. Perilaku pemimpin karismatik memunculkan rasa hormat, segan, dan patuh yang sangat besar dari pengikutnya. Karena pengaruh kepribadiannya, pemimpin diterima sebagai orang yang diikuti dalam mewujudkan tujuan organisasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan paternalistik. Paternalistik berarti kebapaan, maka tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang peranannya diwarnai oleh sikap kebapaan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Yang terakhir yaitu kepemimpinan ahli atau expert leadership. Tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. Keahlian tersebut dalam realitasnya dapat digunakan dalam membimbing dan mengarahkan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan serta memecahkan masalah-masalah. Materi yang keempat yaitu tentang teori kepemimpinan. Pertama, teori Friedman dan teori Big Bang. Teori ini mengemukakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak lahir dari kedua orang tuanya. Teori ini melihat kekuasaan berbeda pada sejumlah orang-orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan pemimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Yang kedua yaitu tentang teori perilaku. Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya sikap atau gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian, berarti teori ini juga memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori sifat atau karakteristik kepribadian. Teori ini mengemukakan bahwa seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu teori situasional. Menurut teori ini, seorang pemimpin akan memperhatikan faktor-faktor situasional yang terdapat dalam organisasi, karena faktor-faktor situasi tersebut tidak selalu tetap.
maka diperlukan kemampuan dari pemimpin untuk mendapatkan kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Materi terakhir yaitu tentang tugas pemimpin atau leadership. Yang pertama yaitu melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Yang kedua yaitu mendorong atau memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun. Yang ketiga, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Dan yang terakhir yaitu membina bawahan agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.